Apa Gaib dari mana itu Pak? Ini HP gaib ini dari mana ini? Bapak Syahrin, saya ini pengawalmu yang bernama Waliullah Kanjeng Sunan Sri Kartika Jaya Dewi Anjani. Saudara lihat kode di atas bumi berdiri di tempat yang bulat? Ya, itulah rahasia pertemuan antara Presiden Pancasila Pulau Melati Pujian Bangsa dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Alhamdulillah. Itulah yang benar dirahasiakan kata batinku berarti oleh ketika Allah. melihat gambar itu. Oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan surat yang dari adikmu itu. Siapa yang gagah, yang dinas itu tidak tahu. Dia mencari nama Ahmad, tetapi keluarganya Ahmad yang dirahasiakan adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi. 2 orang. Yang 2 itu antara si pembaiat dengan yang dibaiat. Sedangkan bumi yang bulat itu adalah sebagai wadah manusia, rahmatan lil alamin. Baiklah, bagaimana Paman cerita dari mimpi atau goib atau gimana Paman? Kalau tidak salah, waktu saya didatang ini kurang lebih mungkin antara jam 3 malam. Kurang lebih jam 3 malam saya didatangi. Langsung yang datang itu pakai dinas ke rumah Marong. Tapi tidak beritahu nama. Goib ini? Jam 3 malam. Gaib berarti? Apakah gaib itu mimpi itu jam 3 malam? Oh, tapi lagi tidur atau Pas itu datang duluan, baru datang Habib yang di Marong untuk menjalankan dakwah pengajian subuh. Subuh. Oh. Sebelum subuh. Oh, berarti. Tapi lagi tidur atau lagi melek matanya. Ya mungkin kan udah salah. Apakah goib atau mimpi? Beda mimpi sama goib. Kalau mimpi kita lagi tidur terus mimpi ini gitu. Sudah Nah, kalau goib berarti kan melek mata kita. Jam 3 malam itu udah sadar. Apakah mimpi atau gimana tuh ilham dan petunjuk? Kalau yang langsung huruf Allah itu hijab berarti mungkin. Iya mungkin hijab, mungkin ya. Ini masalah surat itu yang tanya. Karena melek kan ini ditanya. Iya, masalah surat. Kalau ini kan siang terjadi. Kalau ini masalah melek matanya apa tuh? Itu masalah Allah yang kemarin itu. Bukan itu yang ditanya. Kalau ini jam 3 malam ini datang. Dikasih sama gubernur. Jam 3 malam gimana ceritanya? Coba. Nah, waktu saya didatangi itu ada pegawai di kantor gubernur, tidak tahu nama, rekan dinas, ini untuk Pak Ahmad amplop ini. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Mataram. Dia disebut ke Marong Jamak Mataram, cuma Mataram. Berarti Mataram ini termasuk kota jam kan? 3 malam. Jam 3 malam. Mimpi apa goib? Sebelum ada pengajian di masjid. Nah, ketika itu lagi melek matanya. Ada pengajian di masjid. Melek mata atau merem. Pertama yang datang dari masjid itu kan dari dari Ampenan, memberikan dakwah pengajian waktu subuh. Nah, sebelum itu, pengajian itu sudah saya didatangi jam 3 malam. Sebelum. Iya, berarti goib bukan goib, ya. Bukan tidur.
Oh, gaib ya, langsung. Berarti Pada hari Nggak, malam udah paman nggak tidur atau gimana? Soalnya beda mimpi Saya sama kan goib. kalau malam itu jarang terlalu tidur sama sekali saya selama bulan suci Ramadan. Berarti namanya itu hijab. Iya, hijab diberikan Hijab. hijab oleh Allah. Iya, iya, hijab. Waktu tamu Allah Hijab tuh datang untuk Ceramah. berceramah di subuh di masjid, lalu saya perhatikan pas tamu Allah itu sebelum datang ke masjid, saya langsung diberikan amplop langsung oleh tamu datang karena ke rumah apa tulisannya? Rumah saya, rumah lama. Kita ke rumah ke rumah Kemarong lah. Oh, ke rumah Marong. Mana nama-nama Pak Ahmad? Oh, Pertanyaannya tuh. ada pertanyaan begitu Iya. ya. Oh, ini ada surat dari Bapak Gubernur, Subhanallah. tidak boleh dibuka. Hmm. Tidak boleh dibuka surat itu oleh kita. Ini surat begini amplopnya. Iya, iya. Sampai saya tetap saya pikir nih malam-malam sampai siang hari. Apa maksudnya dari gubernur surat ini saya sendirian dikasih, saya bilang. Iya. Boleh dibuka sampai apa ini katanya. Lalu saya bangun, terima saya. Nah, isinya belum saya tahu karena di amplop rapi. Amplop ini rapi kepada teman Bapak Ahmad. Kalau dibilang Mataram. lalu saya bangun berarti mimpi, Paman. Mimpi. Tidak boleh dibuka. Ini tidak Iya. boleh dibuka. Lalu saya bangun, Nah. terima. Oh, bangun Berarti maksudnya. mimpi nih. Mimpi bangun ya. Mimpi itu ilham nih. Lalu saya bangun. Mungkin antara terima mimpi saja. dan tidak itu terima biasanya. saja, dia bilang datang malah tuh. Iya, iya. Nah, isinya belum saya tahu karena di amplop rapi. Oh. Tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka. Kepada hormat Bapak Ahmad Iya, iya. Mataram. Kenyataan zahir pertama ini yang kita belum nikih karena ini belum tidak yang buka. Terus rapi amplop. Terus Paman tadi bilang kalau saya yang tahu maksudnya. Apa ada ilham seperti itu waktu itu? Lalu saya bangun, terima saja. Dia bilang, itu kamu Allah yang datang itu. Nah, isinya belum saya tahu. Karena di amplop rapi. Amplop ini rapi. Oh. Tidak boleh dibuka. Iya. Ini kalau dibuka. Yang belum tahu isinya itu yang ngasihin Di mimpi kayaknya di langsung. mimpi sama ndaknya itu. Iya. Antara mimpi dan tidak itu meran kenyataan seperti kenyataan. Iya, rasa di mimpi. Iya, iya, paham. Di langsung kayaknya. Mimpi sama hijab. Nih, terus tadi Bapak bilang kalau Paman bilang saya yang tahu artinya amplop ini. Apa ada informasi begitu dari ilham itu tadi? Begini, Dari aku artinya. tidak boleh dibuka. Hah? Tidak boleh dibuka. Simpan baik-baik katanya orang itu. Iya. Lalu saya bangun, terima saja. Nah, isinya belum saya tahu karena di amplop rapi. Dia nggak dibuka amplop. Iya, paham. Terus Dari isi ndik tahu. Cuma alik luah nih kepada teman Bapak Ahmad Mataram. nah, Ndik kena barang jamaah. ini kapan terjadinya? Bilang ya. Bukan, datang tamu Allah. Ceramah subuh. Kan 2 kali datang, barisan datang balik di subuh nih tamu Allah nih. Nah, terus ada ndak pemberitahuan di ilham atau di petunjuk kalau amplop ini yang tahu maksudnya saya? Cuma Tadi katanya Bapak ini ditahu artinya. amplop nih rapi deh. Iya. Dengan kanggo dibuka sisa-sisa. Iya, paham Paman. Nah, terus tadi Bapak bilang bahwa yang Atilan nggak buka, apa nggak onin kamu kan kalau nggak tahu. iya itu bilangnya kan, gitu ngomongnya tadi, Ya, gitu ngomongnya. mungkin saya tahu isin, mungkin Ati. sangat doang nggak tahu. Oh. Sangat doang nggak tahu isin.
Iya, Kalau alhamdulillah. saya belum tahu isinya. Tadi udah dapet pencerahan kan waktu itu Bapak Iya, ngasih Kita tahu. nggak buka. Iya. Dia kan nggak tahu. Waktu itu Bapak ngasih tahu. Ada jawaban amat dari HP. Ini kan gubernur langsung. Ada jawaban dari HP. Iya, dan pikiran kaku apa? Ada jawaban. Nih, saya jawab ini. Baru kan dikasih tahu sama Bapak kalau kalau paman itu bilang hati aja yang tahu maksudnya gitu kan. Terus waktu itu kosong, nggak tahu saya apa Pak, nggak tahu saya ini. Terus tadi pas saya bagikan ke grup itu tentang cerita ini, langsung sinar cahaya beridap menutup badak, langsung dikasih tahu. Allah kita penjeluni kan cahaya. Maksud cahaya batin kan, ini kan cahaya. Oh iya, alhamdulillah. Langsung saya ini sedang siang terjadi nih. Oh, ini dapat Siang cahaya. terjadi nih siang. Oh, dapat cahaya waktu ya. bicara itu sama kakak, langsung nih siang. Iya, terjadi. jadi dikasih tahu. Oh, ini model cahaya yang paman lihat ya. Ini Subhanallah. Langsung Allah. Oh, tulisan Allah ya. Iya. Ini cahaya waktu jam berapa ini? Kira-kira siang. Oh, siang. Antara selesai dohor. Iya. Sama kembang dohor. Alhamdulillah, mudah-mudahan Lailatul Qadar dah. Amin. Jadi ini betul seperti instingnya paman bahwa Allah memberitahukan ini, artinya pemberitahuan dari Bapak Gubernur nanti, Bapak Jokowi akan datang ke rumah untuk mencari Bapak. Kan Bapak Imam Mahdi untuk dibayat nanti sama Jokowi. Orang saya sudah mimpi sungkem salaman jarak jauh. Salam. Iya. Datang Bapak Jokowi. Nyata. Makanya jadi ini tadi pemberitahuan langsung terasa cahaya pemberitahuan langsung, padahal 15 menit yang lalu kosong pikiran belum dikasih tahu sama Allah. Nah, terus langsung dikasih tahu kalau ini adalah isi surat ini. Betul Lati, itu betul kamu, itu memang isi dari Bapak Gubernur tentang pemberitahuan Bapak Jokowi akan datang ke Marong untuk bertemu sama Bapak Sahrin. Jadi lewat Bapak Ahmad, yang karena Bapak Ahmad kan berkelana, yang dikenal lah istilahnya, dikenal kantor agama kan. Nah, terus pemberitahuan jadi Bapak Soekarno. Jadi Soekarno yang memberikan surat tinggi Soekarno yang kedatangan ini teruning niat keterubaca engka sapitu ilmu apa sapitu dia kerengan malam. Nah, terus jadi datang Bapak Jokowi memberitahukan kepada Bapak Gubernur untuk kedatangannya ke sini. Nggak langsung Bapak Jokowi langsung ke sini, tapi pemberitahuan dulu dari Bapak Gubernur. Bapak Gubernur memberitahukan ke rakyatnya, ke masyarakatnya. Gitu. Seperti itu dah. Alhamdulillah, semoga ini pencerahan Lailatul Qadar. Amin. Inilah coretan cerita Bapak Ahmad tentang kisah yang telah dialami, yang dikatakan antara mimpi dan tidak itu. Dan inilah bentuk amplop yang telah diterima Bapak Ahmad di alam goib, yang dikatakan amplop tersebut berasal dari Bapak Gubernur. Bapakku mendapat petunjuk bahwa yang memberikan amplop tersebut pada Bapak Ahmad adalah ruh goib Bapak Soekarno.
Setelah adikku yang bernama Muhammad Ardeni Jayaputra menceritakan mimpinya tentang Bapak Jokowi, beberapa hari kemudian aku mimpi tentang Bapak Jokowi datang kepadaku dan kepada bapakku. Beliau datang memakai pakaian batik coklat. Selain itu juga ada beberapa orang yang menunggu kedatangan beliau. Lalu aku salaman dengan beliau tanpa bersentuhan tangan sambil menunduk hormat. Hanya yang aneh di mimpi, kok wajahnya beda dengan kenyataannya. Dan orang-orang yang ada di mimpiku itu terdengar berkata, "Ini wajahnya Jokowi ya, ini wajahnya Jokowi ya." Lalu aku terjaga dari mimpi. Untuk diketahui, grup yang aku buat dengan nama Pendopo Agung Sejati Hidup ini bukan sembarang grup. Ini grup yang diridhoi Allah. Artinya grup ini dibuat berdasarkan petunjuk Allah. Karena sebelum grup dibuat, malamnya aku bermimpi. Dalam mimpi berkata, mulai beraksi. Setelah buat grup, baru aku ingat tentang mimpi tersebut. Kenapa Lombok, tempat Allah menitipkan rahasianya dan mengawali rahasia besarnya? Karena Lombok, dalam bahasa Lombok itu sendiri artinya lurus. Lombok mempunyai bahasa yang disebut bahasa Sasak. Sasak dalam bahasa Lombok itu sendiri berasal dari kata sak, artinya satu. Disebut dua kali artinya satu-satunya. Jadi bila disatukan bahasa dan daerahnya, Sasak Lombok artinya satu-satunya yang lurus. Sedangkan dalam bahasa Sunda, Sasak artinya jembatan. Jadi bisa dikatakan jembatan menuju kebenaran, keadilan, kejayaan, kemakmuran, dan keselamatan. NTB sebenarnya arti hakikatnya Nusa Tenggara Batin. Dan Bapak Sahrin bertempat tinggal sekarang di sebuah desa namanya Desa Marong. Dalam bahasa Lombok atau Sasak artinya berbondong-bondong. Timur Tengah yang dimaksud juga adalah Lombok, karena Lombok berada di bagian timur dan tengah-tengah. Tentang Timur Tengah adalah Lombok sudah dibenarkan oleh Dewi Anjani, penunggu Gunung Renjani. Itulah makna hadis akan datang cahaya dari timur menuju barat, Lombok menuju Jawa dan Kalimantan, di mana Kalimantan tempat istana baru milik Indonesia. Namun jangan lupa sejarah jas merah. Lombok juga merupakan bagian dari Jawa dahulunya, karena kejadian dahulu di Nusantara yang terpecah-pecah. Jawa, Bali, Lombok atau Jabal. Jabal dalam bahasa Arab artinya gunung yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jawa artinya jiwa, Bali artinya kembali, Lombok artinya lurus. Jiwa kembali lurus. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk mengungkap kebenaran sejati. Kuncinya ada di 3 daerah tersebut. Tepat tanggal 19 April 2021 adalah
tanggal dan bulan kelahiran Bapak Syahrin. Di hari itu juga aku melihat fenomena alam, yaitu awan berbentuk huruf S. Kemudian di bawahnya S7, setelah itu S7 berubah menjadi huruf ya, ada titik 2 di bawahnya. Ya, alhamdulillah aku mendapat jawaban dari petunjuk sebagai pencerahan, yaitu S adalah Syahrin, S7 setuju, huruf iya. Iya. Syahrin setuju ya. Seperti itu. Dunia ini belum kiamat. Dunia ini belum kiamat. Mari kuat menuntut ilmu. Mari kuat menuntut ilmu. Ilmu itu banyak manfaat. Ilmu itu banyak manfaat. Dari dunia sampai akhirat. Dari dunia sampai akhirat. Ilmu itu banyak sekali. Ilmu itu banyak sekali. Namun tiada guna tanpa akar ilmu. Namun tiada guna tanpa akar ilmu. Ilmu sejati itu akar ilmu. Ilmu sejati itu akar ilmu. Mari semua umat bukalah diri. Tuntut ilmu sejati karena Allah. Akar ilmu itu kita akan dapatkan ketika kita sudah berbaiat dengan Imam Mahdi terpilih.